Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah morfologi tumbuhan. Di sini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dari kelompok 4 berhasil untuk membuat video ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana beliau berhasil dampaknya sampai kita rasakan sampai sekarang, dimana beliau berhasil menyempurnakan Islam gitu, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang karakteristik tipe daun majemuk. Nah, di sini saya selaku pembicara pertama atau pemateri pertama yang akan menjelaskan beberapa pengertian dan fungsi dari daun majemuk, dan akan yang dilanjutkan dari saudari Nur Fadila, dan yang terakhir dari saudari Aulia Urwaini. Nah, di sini saya akan langsung jelaskan untuk bagian A, yaitu pengertian dan fungsi daun majemuk, di mana pengertian daun majemuk itu merupakan jenis daun yang memiliki satu tangkai daun dan lebih dari satu helaian daun yang duduk pada cabang-cabang ibu tangkai daun. Nah, di sini daun merupakan bagian pokok yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, jika kita perhatikan daun pada berbagai jenis tumbuhan akan terlihat. Nah, struktur luar dan dalam daun berkaitan dengan perannya dalam proses fotosintesis atau klorofil. Nah, kemudian daun biasanya rata-rata tipis sehingga dimudahkan masuknya sinar matahari ke dalam sel. Nah, di dalam helaian daun juga terdapat jaringan pembuluh atau mesofil daun yang terdapat di antara epidermis. Atas dan bawah dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada namanya parenchyma palisade yang terdiri atas sel yang berbentuk tidak teratur dengan ruang antar sel. Kemudian dan ada namanya parenchyma spons yang terdiri atas sel yang berbentuk tidak teratur dengan ruang antar sel yang besar. Nah, parenchyma palisade ini lebih banyak dia mengandung kloroflas. Nah, sedangkan pada epidermis terdapat stomata yang membantu pertukaran gas antara jaringan daun dan atmosfer. Nah, setiap stomata yang terdiri atas dua buah sel penutup yang mengelilingi lubang kecil, stomata dapat membuka dan menutup sehingga dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran gas ke dalam dan keluar dan dari dalam gitu. Nah, di sini kemudian yang saya jelaskan yaitu tentang fungsi-fungsi dari daun majemuk. Nah, pada umumnya daun pada tumbuhan berperan sangat penting secara umum. Nah, fungsi daun pada setiap tumbuhan sama saja gitu. Dan daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau klorofil dan tempat penyimpanan sementara hasil fotosintesis. Nah, pada tumbuhan dikotil, fotosintesis ini terjadi pada jaringan palisade. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Jadi kita bisa simpulkan perbedaan dari tumbuhan dikotil itu tempat fotosintesisnya itu berbeda itu. Sedangkan di jaringan palisade itu terjadi fotosintesis dari tumbuhan dikotil. Nah, sedangkan untuk tumbuhan monokotil itu terjadinya fotosintesis pada jaringan spons. Nah, fungsi lainnya pada daun yaitu sebagai alat reproduksi vegetatif dan perbanyakan tanaman. Nah, contohnya itu tanaman cucur bebek yang pada daunnya terbentuk tunas dan daun. Nah, selain itu daun juga berperan mengatur proses transpirasi. Pada daun terjadi proses penguapan air
Dan ada juga penguapan melalui mulut, daun atau stomata atau yang disebut kutila yang ada di permukaan daun. Nah, stomata dan kutikula ini berada lebih banyak di bagian bawah daun. Nah, namun yang terdapat di permukaan daun sedikit penguapannya. Nah, mungkin cukup yang sampai di sini saya jelaskan untuk masalah pengertian daun majemuk dan fungsi dari daun majemuk. Bisa kita simpulkan untuk fungsi dari daun majemuk itu ada yang namanya epidermis pallidase dan epidermis spons. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh saudari Nurfadila Arifin di bagian materi selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurfadila Arifin, NIM 201040017. Daun majemuk dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu daun majemuk menyirip. Daun majemuk menyirip memiliki karakteristik berupa anak-anak daun yang berada di sebelah kanan dan kiri ibu tangkai daunnya. Kemudian berdasarkan kedudukan anak daunnya, daun majemuk menyirip dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, daun majemuk menyirip beranak daun satu atau biasa disebut dengan unifoliolatis. Kemudian yang kedua yaitu daun majemuk menyirip genap atau yang biasa disebut dengan abrupte pinnatus, dan daun majemuk menyirip ganjil atau yang biasa disebut dengan impari pinnatus. Kemudian yang kedua yaitu daun majemuk menjari, yang dimana ciri khasnya itu dia memiliki anak daun yang berpencar di ujung tangkai ibu daun seperti jari-jari tangan. Kemudian mereka dibedakan lagi, ketika dia memiliki 2 helaian anak daun maka dia disebut dengan bifoliolatus. Trifoliolatus itu berarti dia memiliki jumlah anak daun 3. Kemudian quinquefoliolatus berarti dia memiliki jumlah helaian anak daun sebanyak 5. Sedangkan yang memiliki jumlah helaian sebanyak 7 itu disebut dengan septemfoliolatus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Urwaini, NIM 20010404019. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurfadila Arifin. Bagian-bagian daun majemuk. Yang pertama, tangkai anak daun, merupakan akis pokok pada ketiak pangkal daun yang terdapat kuncup. 2. Ruas cabang. Lanjutan dari akis pokok yang dapat dibedakan berdasarkan ruas cabang tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat selanjutnya. Yang ketiga, tangkai anak daun, yaitu tangkai pendukung helaian anak daun yang setara dengan daun tunggal. Yang keempat adalah helaian anak daun, memiliki tangkai pendek atau hampir duduk pada ibu tangkai. Namun terkadang helaian anak daun memiliki tangkai daun yang cukup panjang dan terlihat jelas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.